Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada dasarnya adalah satu lembaga yang diberikan Halo semuanya, sahabat bicara baik. Dan kali ini saya menjadi host ya. Dan izinkan saya memperkenalkan nama dulu. Nama saya Muhammad Iksan Sadlinur. Ya, biasa dikenal sebagai Sadlinur H. Nah, sebelumnya yang jadi host itu ya Bapak andalan kita, Bapak Ilham Asigin ya. Nah, masa pandemi COVID-19 ini mengatasi ruang dan waktu di semua orang ya. Layanan-layanan publik tentunya seperti pendidikan, pangan dan juga kesehatan. Tetapi Kabupaten Bantaeng ini bisa melakukan itu dan mengatasi itu semua. Nah, contohnya pangan ketahanannya terjaga dan juga menekan angka penyebaran COVID-19 tentunya dan menjamin kualitas pendidikan. Ya. Dinas Pendidikan adalah salah satu instansi paling vital untuk mewujudkan program unggulan pengkap Kabupaten Bantaeng. Peningkatan sumber daya manusia sekarang hadir di tengah-tengah kita. Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Muhammad Haris. Apa kabar, Pak? kabar baik, selamat malam. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Ya, jadi Bapak Kadisnya adalah Kepala Dinas Pendidikan juga. Jadi seperti biasa Pak, ada beberapa pertanyaan juga dan ini dikumpulkan dari pertanyaan masyarakat Kabupaten Bantaeng. Nah, siap Pak? Siap. Asik, nggak tegang ya? Iya. Oke, Pak Kadis. Selama masa pandemi ini, ruang dan gerak proses belajar dan mengajar di sebuah daerah dibatasi. Ya, kita tentunya tahulah di masa pandemi ini. Jadi bagaimana apa yang dilakukan oleh Disdik Bantaeng untuk mengatasi hambatan ini? Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada dasarnya adalah satu lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk kemudian dia harus punya solusi dari permasalahan yang ditimbulkan oleh musibah pandemik 19. Nah, solusi-solusinya apa aja, Pak? Ya, jadi yang pertama, sejak keluarnya surat edaran Bapak Bupati Bantaeng sekitar tanggal 16 Maret, Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng sudah mencoba membuat perencanaan dan melaporkan kepada Bapak Bupati Bantaeng bahwa untuk tahun ajaran ini kita tidak mungkin melaksanakan tatap muka dengan kondisi pandemik ini. Maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng langkah pertamanya adalah bagaimana menyusun satu kurikulum darurat pandemi itu jauh sebelum Mas Menteri sampaikan. Kita terdapat 24 gugus SD, di dalamnya ada 149 sekolah, kemudian ada 11 MGMP untuk tingkat SMP dan ada 75 satuan pendidikan untuk tingkat TK. Itu kita datangi per gugus, per PKG, per MGMP untuk kemudian menyampaikan rancangan darurat kurikulum darurat pandemi ini. Seperti itu yang kami lakukan. Selanjutnya proses belajarnya bagaimana Pak? Belajar mengajar di masa pandemi. Nah, setelah teman-teman di gugus, teman-teman di PKG dan teman-teman di MGMP paham tentang apa sih sebenarnya dan bagaimana kita membuat kurikulum darurat pandemi itu. Jadi setiap gugus kita manfaatkan untuk mengkaji itu. Sekolah kan tidak diliburkan. Sebenarnya hanya dipindahkan dari satuan pendidikan yang pembelajarannya tatap muka itu dipindahkan ke rumah masing-masing. Sehingga layanan pendidikan tidak boleh terputus hanya karena persoalan seperti itu. Oleh karena itu setiap gugus, guru-guru,
berantusias membuat kurikulum darurat pandemi itu. Nah, di kurikulum darurat pandemi itu ada dua bentuk yang lahir. Yang pertama, bentuknya LKS, lembar kegiatan siswa. Kemudian ada modul. Nah, keduanya ini setelah selesai di gugus, setelah selesai di MGMP dan PKG, teman-teman para sahabat guru ini mengantar dari rumah ke rumah siswa, keluar masuk hutan, nyebrang jembatan, kali, dan sebagainya. Seperti itu, karena layanan harus ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, katanya ada jatah kuota nih. Ya, jadi kebetulan pada saat PJJ ini berlangsung, ini sendiri sebenarnya PJJ di-launching oleh Bapak Bupati. Ya, PJJ berjalan. Nah, ini ada satu perperdaan yang mau membantu kita kena betul dengan programnya Mas Menteri, nyambung dengan programnya Pak Gubernur. Akibatnya atau dampaknya, semua siswa di Kabupaten Bantaeng ini itu di cover identitasnya, kemudian dikirim lewat Dapodik untuk mendapatkan bantuan. Walaupun sebenarnya bantuan itu tidak dapat memaksimalkan proses pembelajaran seperti itu. Bantuan internet ya, Pak. Ya, bantuan internet. Jadi kalau misalkan bantuan internet itu, kita kan nggak bisa mengevaluasi proses belajar mengajar. Jadi bagaimana Bapak bisa mengevaluasi itu? Ya, di Kabupaten Bantaeng ini dari 3 jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten kota, yakni TK, SD, dan SMP, itu terdapat 35.000 lebih peserta didik yang ada di Kabupaten Bantaeng. Nah, Bantaeng ini dengan topografi yang seperti ini misalnya, tentulah tidak maksimal kalau kita mengandalkan daring yang dalam jaringan itu. Makanya dua bentuk pelaksanaan pelayanan pendidikan di Kabupaten Bantaeng, yakni pelaksanaan dalam bentuk daring dan luring, luar jaringan. Nah, luar jaringan inilah yang kemudian selalu diantar materinya dari rumah ke rumah oleh gurunya. Bahkan saya sampaikan kepada teman-teman guru sebelum mereka berangkat, mohon kiranya jangan lebih dari 1 jam menjelaskan materi pelajaran pada saat ketemu dengan siswa di rumah. Ini sesuai dengan protokol WHO seperti itu. Ya, mungkin Pak Kadis bisa menceritakan juga seperti apa perjuangan guru-guru di Bantaeng ini melawan pandemi. Ya, kita kan tahu satu persatu murid sulit untuk mendapatkan jaringan di rumahnya. Bagaimana? Bapak bisa menceritakan? Siap. Jadi di Kabupaten Bantaeng ini dengan topografi yang berbukit, gunung, dan sebagainya, setelah teman-teman membuat materi pelajaran di tingkat gugus, di tingkat PKG seperti yang saya ceritakan tadi, mereka mengantarnya dari satu rumah ke rumah. Banyak kejadian-kejadian antara lain seperti ini. Kami selalu tekankan kepada teman-teman guru, bangun 4K, komunikasi, kolaborasi, konfirmasi, dan kontrol. Jadi sebelum guru-guru kita berangkat ke rumahnya, orang tuanya, siswa, peserta didiknya, mereka telepon dulu. Tapi ternyata begitu tiba di sana, katanya sudah ada di kebun, sudah ada di ini. Ada cerita yang menarik. Seorang teman kita, guru kita di Lanying sana, di Lanying. Begitu tiba di rumahnya peserta didik, ternyata tetangganya katakan mereka berangkat pagi-pagi ke satu kebun. Iya, kebun. Kebetulan kebun anak itu ada di lembah. Gurunya ada di atas gitu. Dia teriakin tapi kan tidak bisa kedengaran. Betul. Jadi dia terpaksa turun, kemudian ibu itu menggelinding. Dan ini betul-betul sebuah perjuangan. Jadi gurunya mengajar di lembah ini. Gurunya turun dan mereka terpleset, kemudian jatuh. Baru sampai ke siswanya, dan di sana mereka memberikan penjelasan di kebun. Dan satu hal yang menjadi catatan bagi kita bahwa satu bukti bahwa Kabupaten Bantaeng tidak dimatikan layanan pendidikannya oleh pandemik dalam tanda petik. Teman kita, guru kita yang seorang honorer namanya Pak Suwardi di Ulu Ere itu mendapatkan bantuan dari Presiden Jokowi 15 juta itu satu bukti, satu bukti bagi Bantaeng.
Luar biasa sekali Ya, ya Pak, perjuangan luar biasa. guru-guru yang ada Ya. di Bantaeng, luar biasa. Ya. Kemarin ini Pak, kita Ya. mendapatkan berita yang sangat baik Ya. buat masyarakat Bantaeng dan juga khususnya jajarannya pemerintah juga. Ya. Ini beritanya dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Ya. LPMP Ya. merilis peningkatan mutu pendidikan di Bantaeng tahun ini. Ya. Yang kemarin kita ranking 17, Ya. sekarang meningkat menjadi ranking Ya. 12. Bagaimana ceritanya Pak? Ya, itu progres mutu. Oh ya. Itu progres mutu. Jadi Kepala LPMP dalam sebuah pertemuan rapat koordinasi di salah satu satuan pendidikan SMP di Kabupaten Bantaeng dihadiri oleh Bapak Asisten 3 Dr. Haji Halim Muharram menyampaikan bahwa Bantaeng ini cukup signifikan peningkatan mutu pendidikannya. Dari peringkat 17 menjadi peringkat 14 bahkan 14 bahkan cenderung cenderung menguat seperti itu. Yang kami lakukan ya seperti itu tadi, bahwa dunia pendidikan di Kabupaten Bantaeng tidak berhenti layanannya hanya karena dengan pandemi. Tidak berhenti layanan. Bahkan kalau boleh saya bercerita bahwa selama dalam pandemi ini kita banyak melakukan banyak hal. Antara lain misalnya kita kerjasama dengan Yayasan Guru Belajar Nusantara misalnya. Lalu kemudian kita juga mendapat bantuan game non digital dari Ibu Najwa. Itu karena mereka mengapresiasi kegiatan-kegiatan pendidikan di Kabupaten Bantaeng, sampai kemudian beliau-beliau itu memberikan beasiswa kepada kita di Kabupaten Bantaeng. Kurang lebih 56 kepala sekolah ditambah dengan 3 guru masing-masing itu mendapatkan beasiswa. Sehingga kita laksanakan bintek sekolah melawan corona menggunakan beasiswa tersebut. Itu kegiatan-kegiatan yang luar biasa dalam masa pandemi ini. Apa hal yang mendorong peningkatan mutu itu? Yang pertama, selalu saya katakan bahwa tugas dan fungsi serta tanggung jawab kita sebagai pendidik itu harus melekat ke kita. Harus melekat ke kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pendekatan kepada guru, kepada kepala sekolah, saya selalu mengutamakan insentif rasa ketimbang dengan insentif rupiah. Betul. Ya, sehingga si pakatahu, si pakalak bire itu tetap ada. Dan saya yakin kalau itu dibangun dengan baik di Kabupaten Bantaeng, maka tidak mustahil kualitas pendidikan Bantaeng akan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini pertanyaan yang paling sulit, Pak. Ini menurut saya. Boleh. Ini pertanyaan yang paling sulit. Siap. Pak Kadis ini juga sekaligus Ketua Panitia Hari Jadi Bantaeng. Wah iya, benar. Mudah atau sulit, Pak? Ya, ada fakta kok. Ada fakta, siap. Ya, menurut Pak Kadis, seperti apa konsep Hari Jadi kita tahun ini? Yang pertama, yang saya mau katakan bahwa sederhana. Sederhana. Ya. Sederhana. Ya. Tetapi harus nyata pelaksanaannya sebagai masyarakat buta tua. Iya. Bahwasanya kita terhalang oleh pandemi. Itu pastinya. Tentu saja ada banyak kegiatan-kegiatan yang menjadi tertunda karena seharusnya Hari Jadi Bantaeng ini itu harinya masyarakat Bantaeng. Harinya masyarakat Bantaeng, harinya di mana semua lapisan masyarakat merasakan bahwa ada hari ulang tahun Bantaeng. Tetapi dengan masa pandemi, dengan adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan beberapa kegiatan-kegiatan itu ditunda. Semua kegiatan yang akan memancing kerumunan harus ditunda. Walaupun itu belum dibatalkan, tetapi kita tunda untuk kegiatan di hari H itu. Jadi hari H ini tetap jadi. Insya Allah. Jadi teman-teman, ya sudah pertanyaannya Pak. Jadi simpel kan? Tidak bikin tegang juga. Ya. Jadi itulah teman-teman semua, sahabat bicara baik dimanapun berada. Ya, sektor-sektor penting di Bantaeng telah memperlihatkan ekstensinya di masa pandemi, termasuk di sektor pendidikan. Dari kisah-kisah ini kita bisa paham berjuang di masa pandemi ini bukan hanya tenaga medis saja, betul Pak? Ya, guru juga adalah ujung tombak mutu pendidikan di Bantaeng. Ya, jadi itulah perbincangan kita Pak. Sederhana, simpel, tapi juga banyak
bermakna buat teman-teman. Nah, buat teman-teman juga mudah-mudahan jawaban dari hati kalian dan pikiran kalian sudah terjawab kepada dari Kepala Dinas Kabupaten Bantaeng, ya, Bapak Muhammad Haris. Terima kasih Pak untuk menyempatkan datang ke Bicara Baik podcast ini. Thank you banget. Nah, sekianlah perbincangan kita untuk edisi kali ini melalui channel ini. Kita akan terus membahas hal-hal yang menarik ke depannya. Nah, selain itu juga bakalan banyak yang akan duduk di sini, Pak. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pekerjaan sangat mereka masing-masing. Thank you banget, Pak. Oke, saya Sadli pamit.